Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam aktivitas belajar 11 mengenai data teks. Apa itu data teks gitu ya? Sebelum kita masuk ke materi mengenai apa itu data teks, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks gitu ya teman-teman. Teks itu merupakan bentuk jenis data yang paling banyak dihasilkan. Bisa berupa materi konten slide gitu ya, jadi materi yang ada di dalam slide ini. Bisa berupa dalam bentuk komentar, bisa berupa bentuk ulasan produk, bisa berupa bentuk berita kabar, ataupun postingan di sosial media gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali sekarang di dunia maya itu data terbesar, salah satunya itu adalah data teks gitu ya. Jadi komponen terbesar di dunia maya ini paling banyak itu salah satunya adalah data teks. Ketika teman-teman mencari konten gitu ya di dalam sebuah website, portal, media sosial, atau media massa, terlihat informasi yang diberikan itu dalam bentuk rangkaian teks gitu ya, baik itu teksnya paragraf, baik itu teksnya secara visualisasi dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk yang lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, pada materi ini kita fokus belajar mengenai analisis teks gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi di dalam teknik analisis data gitu ya, khususnya pada data teks itu sendiri gitu ya. Jadi kita akan melakukan ekstrak informasi yang apa yang tersimpan di dalam teksnya itu, seperti itu. Jadi kita akan menemukan pola gitu ya di dalam teks itu. Jadi ini banyak sekali digunakan oleh para peneliti ya, terutama untuk mencari sebuah nilai, sebuah kepuasan dalam ungkapan produk sesuatu gitu ya. Apakah produknya ini bernuansa kalimat positif kah, bernuansa kalimat negatif kah, atau ya biasa aja gitu ya. Maka dari situ kan sebenarnya ada pola dari apa yang disampaikan oleh customer gitu ya. Kemudian kita juga belajar mengenai data teks ini, mengubah teks tidak teratur menjadi teratur gitu ya, seperti itu. Jadi nanti kita juga akan belajar, jadi ada di dalam teks analisis atau teks mining gitu ya teman-teman ya. Itu ada dua teks gitu ya, teks secara terstruktur, kemudian teks tidak terstruktur, seperti itu. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan dua makna data teks tersebut, seperti itu ya. Jadi teks ini menjadi sebuah potensi yang sangat besar ya rekan-rekan semua gitu ya, dan ini menjadi informasi yang sangat berguna gitu ya. Kita dapat melakukan ekstrak secara detail ya apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan, misalkan ada contoh perusahaan toko online merupakan kumpulan data yang besar gitu ya dari ulasan produk yang terposting dalam media sosial. Maksudnya apa gitu ya? Jadi ada perusahaan online ya, di dalamnya itu pasti dia memiliki big data yang sangat besar gitu ya. Nah, salah satu dari big datanya itu adalah ulasan produk gitu ya teman-teman. Jadi rekan-rekan semua, ketika kita ingin membeli sebuah produk gitu ya di online, kita harus tahu ulasan atau komentar ya. Komentar itu kan bisa baik, bisa negatif, atau ya biasa aja atau netral, seperti itu. Nah, kita ingin mengetahui nih produknya ini layak nggak kita beli gitu ya. Nah, dari mana? Dari ulasan customer yang pernah membeli produk itu gitu ya, yang dia posting di laman ulasannya itu gitu ya, seperti itu. Jadi kemudian perusahaan ini ingin melakukan analisis gitu ya. Jadi ingin melakukan analisis data teks di ulasan produk itu, ingin tahu apa sih yang disampaikan oleh customer gitu ya.
kalimat intinya apa sih, seperti itu ya teman-teman. Nah, umumnya hasil dari kumpulan data yang sudah diolah ya menjadi data yang menjadi lebih insightful gitu ya, atau data yang lebih berinformasi gitu ya, itu umumnya nanti akan disampaikan dalam bentuk visualisasi word cloud gitu ya. Word cloud itu seperti yang ada di gambar ini ya rekan-rekan semua, seperti itu ya. Jadi data di situ ada beberapa tulisan. Jadi tulisan yang paling besar itu merupakan sebuah data yang dimana menunjukkan ya, itu datanya yang sering disampaikan oleh customer gitu ya. Di situ kan contohnya di dalam word cloud itu ada tulisan data, ada tulisan visualization, ada tulisan design gitu ya rekan-rekan ya. Itu merupakan kata-kata yang sering disampaikan oleh customer ya. Contohnya seperti itu ya, walaupun word cloud di sana itu beda topik dari contoh yang kita sedang pelajari ya rekan-rekan semua. Oke, kemudian ya. Nah, kemudian kita masih dalam konteksnya data teks ya. Misalnya ada masalah ya yang ditemukan oleh admin toko online gitu ya. Jadi admin toko online ini sedang melakukan rekap data penjualan nih ya teman-teman ya. Jadi ditemukan customer menulis ragam bentuk dan cara pada penulisan nama kota yang dituju gitu ya. Jadi agak sedikit memusingkan gitu ya kalau untuk kita mengirim barang. Customer menuliskan, ada yang nulis disingkat ya JKT, ada yang menuliskan dengan J-nya kecil mungkin gitu ya, mungkin dengan simbol tertentu gitu ya, atau tanda petik gitu kan, atau menuliskan hanya DKI gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini tuh kalau kita melakukan rekapitulasi data gitu ya di dalam form Excel kita, itu pasti data itu terlihat tidak rapih gitu ya. Walaupun sebenarnya itu menjadi informasi yang penting ya bagi si admin toko, karena mengetahui sebaran produk yang dibeli itu, customer itu asal muasalnya dari mana gitu ya. Kemudian produk ini eh, ditujukan ke alamat mana kan gitu ya, seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya jadi si admin toko ini lebih baik untuk melakukan rekapitulasi gitu ya, atau merekap sesuai dengan format yang sama gitu ya. Itu akan memudahkan pengiriman seperti itu ya. Nah, problem lainnya gitu ya, data itu kan sebenarnya memiliki sifat ya tadi yang saya sampaikan. Jadi ada dua, ada secara terstruktur, ada secara unstructured gitu ya. Jadi kalau unstructured itu umumnya datanya ini sifatnya seperti data yang sudah terposting di dalam media sosial, email gitu ya, itu unstructured ya. Dan itu kalau dari extension filenya itu beragam format gitu ya. Ada yang docs, XLS, PDF, RTF, HTML dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk panjang data teksnya pun juga bervariasi gitu ya. Dan itu salah satu sifat dari data sendiri yang merupakan unstructured. Nah, jadi rekan-rekan semua ketika sedang melakukan penelitian terhadap data text mining gitu ya, atau text analysis, nah itu perlu diperhatikan gitu ya. Karena ketika di awalnya sudah salah, maka proses selanjutnya gitu ya, nanti di proses text mining atau text analysis itu kan ada 4 langkah utamanya gitu ya. Nah, kalau di salah satu langkahnya ada yang salah, maka langkah selanjutnya otomatis salah gitu ya. Maka sistematis tersebut harus diperhatikan gitu ya urutannya, sehingga jadi benar seperti itu. Nah, kemudian contoh lagi seperti ini. Jadi ada dua mahasiswa, dia sedang melakukan penelitian.
sebut saja namanya Doni dan Dinda gitu ya. Doni dan Dinda ini melakukan penelitian mengenai kalimat sentimen terhadap kepuasan customer pada toko online Orange gitu ya, rekan-rekan ya. Nah, toko online yang kita tahu kan banyak, ada yang warna hijau, warna orange gitu ya. Nah, si Doni dan Dinda ini mengambil data ulasan dari toko online Orange gitu ya. Nah, kemudian dua mahasiswa ini sudah mengumpulkan data ulasan dari toko Orange gitu ya. Terlihat beragam sekali ulasan dari customer gitu ya. Ada kalimat yang mengandung positif, ada kalimat yang mengandung ya kalimatnya negatif ya, bahasanya tidak baik gitu ya, bahkan juga ada yang penulisannya tidak sesuai dengan IYD gitu ya, ejaan yang dibenarkan gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini merupakan contoh screenshotan ya rekan-rekan semua ya, dari saya ambil di di dunia internet. Ini merupakan contoh statement positif yang diberikan oleh customer atas nama pembeli A gitu ya. Tidak maksud untuk menyudutkan seseorang. Jadi ini hanya untuk pembelajaran gitu ya. Misalnya ada nama yang mungkin sama dengan nama rekan-rekan semua ya, sebelumnya mohon maaf gitu ya, karena saya tidak bermaksud untuk untuk mempublish hal itu gitu ya teman-teman. Nah, kita belajar di sini terkait ada beberapa ulasan gitu ya. Contoh, ada ulasan produk yang dimana ada pembeli A menyampaikan itu ulasannya atau produknya itu sangat baik digunakan gitu ya, seperti itu. Jadi dia nggak sabar nih untuk mencoba produknya itu. Jadi produknya itu udah sampai, kemudian udah dibuka gitu ya, kemudian dilihat nih produknya tidak ada lecet, tidak ada cacat barang gitu ya. Nah, dia melakukan komen, dia menyampaikan dia tidak sabar untuk menggunakannya. Lalu kemudian ada statement negatif gitu ya. Statement negatif yang mungkin sebut saja atas nama Pak H gini ya. Jadi menuliskan, yaitu katanya, pedagang menipu padahal barang sudah diretur dan kembali lagi ke pedagang. Barang sudah 2 minggu tidak sampai-sampai, tetapi dilacak di JNE katanya barang sudah kembali ke pedagang. Kalau dagang jangan nipu ya, yang jujur, dosa tahu. Nah, oke. Ini sebenarnya sebenarnya kalimatnya itu mengandung positif, sebenarnya maknanya itu positif. Tapi di sini ada bahasa yang mungkin ketika sistem itu diolah gitu ya. Jadi ada kalimat yang dimana dia mengandung statement negatif gitu ya. Ada kalimat kata tipu gitu ya. Kemudian ada kalimat mungkin dosa gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya kita bisa bisa mengklasifikasikan gitu ya, bisa mengkondisikan yang mana positif, yang mana negatif gitu ya. Jadi kita bisa membuangnya sebenarnya. Tapi kan di sini saya mengambil sebuah contoh. Kenapa saya sebut negatif gitu ya? Karena ada kalimat yang bahasanya itu menipu gitu ya, kemudian dosa gitu ya. Kemudian terlihat juga dari ulasan ratingnya gitu ya, yang hanya bintang 1 dari 5 bintang gitu ya. Dan ini menjadi nilai gitu ya bagi si tokonya itu, si penjualnya itu gitu ya, untuk untuk meningkatkan pelayanan lebih baik lagi gitu ya. Nah, bagaimana hasilnya gitu ya, ini kan menjadi pertanyaan kita gitu ya dari ulasan-ulasan produk ini gitu ya. Nah, sebelum Doni dan Dinda ini menghasilkan sesuatu teks mining tersebut gitu ya dari ulasan produk itu, alangkah baiknya Doni dan Dinda ini harus mengerti terlebih dahulu
pengertian dasar, konsep dasar dari analisis data teks atau text mining atau text analysis. Seperti itu ya rekan-rekan semua. Kemudian kita masuk ke dalam pengertiannya. Text analysis itu apa ya rekan-rekan semua gitu ya. Jadi karena ini kan sebenarnya merupakan sebuah teks gitu ya. Teks itu kan kumpulan data yang dimana beragam ya, dia bisa numerik di dalamnya, bisa kalimat gitu ya, bisa simbol tertentu gitu ya. Nah, jadi lebih condongnya itu ke tipe datanya ke string gitu ya, atau ke karakter, karena merupakan kumpulan-kumpulan dari karakter seperti itu. Jadi apa sih maksud dengan teks analisis gitu ya? Sebenarnya beragam ini ya, beragam istilah gitu ya. Ada yang sering menyampaikan text mining, ada yang sering menyampaikan text analisis gitu ya. Sebenarnya penegatannya sama gitu ya, caranya sama, cuma hanya cara proses, istilahnya saja gitu ya, seperti itu. Kalau saya sendiri lebih menyukai kalimatnya itu text mining gitu ya. Jadi kita melakukan sebuah penambangan data teks gitu ya, yang dimana data itu sangat besar. Kita ingin ambil nih gitu ya, data ini gitu ya, apa sih yang terkandung di dalam data yang sangat besar itu gitu ya. Maka sering sekali kalau saya mengungkapkannya itu adalah text mining seperti itu. Tapi kalimatnya intinya sama ya teman-teman dengan text analysis. Jadi text analysis ini merupakan proses gitu ya, yang memungkinkan kita dapat memahami informasi dari data teks yang tidak terstruktur gitu ya teman-teman. Jadi data teks tidak terstruktur itu data yang diperoleh dari dari media sosial, kemudian dari internet seperti itu, dari koran gitu ya, yang kita scraping gitu ya, kemudian kita pindahkan ke Excel gitu ya. Nah, jadi datanya itu tidak rapi lah seperti itu, masih berantakan lah, anggap aja seperti itu ya. Nah, kita akan nyoba merubahnya gitu ya, merubah proses yang dimana teks ini ya menjadi suatu insight gitu ya, jadi suatu informasi yang sangat berharga, yang mudah dipahami dan memiliki tujuan tertentu gitu ya teman-teman. Jadi sering sekali orang melakukan analisis sentimen untuk mengukur gitu ya, mengukur berapa banyak orang mengungkapkan kalimat positif ya di dalam sebuah ulasan itu gitu ya. Itu contohnya. Jadi secara pengertiannya, teks analisis itu merupakan alat ya, alat yang penting untuk menggali pola, tren, sentimen gitu ya dari teks yang sangat sulit kita pahami gitu ya, menjadi informasi yang bermakna gitu ya teman-teman. Nah, contoh ada salah satu project ya yang dikerjakan oleh seseorang gitu ya di dalam portofolio lembar kerja bisa.ai. Jadi beliau ini melakukan mini riset gitu ya dari sebuah dataset ulasan Google Play gitu ya. Jadi Google Play itu kan yang kita tahu sebagai tempat media untuk menaruh aplikasi gitu ya, untuk menaruh aplikasi-aplikasi yang tertanam, aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh sistem operasi Android ya teman-teman ya, baik itu aplikasi game, aplikasi ya sifatnya office pendukung pekerjaan gitu ya, misalnya aplikasi entertainment gitu ya, musik, YouTube dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya ribuan aplikasi yang ada di dalam Google Play itu ya gitu ya, bahkan mungkin jutaan kali ya, seperti itu. Nah, di sini ya beliau mengambil kurang lebih ada 2000 data set ya, data ulasan Google Play gitu ya. Setelah kalau kita zoom tuh banyak sekali
jenis-jenis nama aplikasinya gitu ya, seperti foto editor. Di sini ada apa namanya, sketch, kemudian ada garden cake gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada rating dari aplikasinya ya, yang disampaikan oleh si pengguna puas terhadap aplikasi yang digunakan tuh nilainya berapa gitu ya. Kemudian revenue gitu ya, revenue itu kayak semacam ya hasilnya, berapa yang didapatkan. Kemudian ada size-nya, ukuran aplikasinya ya. Kemudian jumlah orang yang sudah menginstal aplikasi itu gitu ya. Kemudian apakah aplikasi itu berbayar atau gratis gitu kan. Dan seterusnya gitu ya. Bahkan sampai apa namanya, komentar dari si ulasan Google Play ini gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kita ambil di sini mungkin yang saya baca dari referensi yang ada di link ini ya. Jadi seseorang ini hanya mengambil area komentar dari kumpulan aplikasi ini gitu ya, di datasetnya Google Play. Nah, terlihat di sini banyak sekali yang apa namanya, mengatakan ya, hasil cara visualisasi data teksnya itu seseorang apa ya, menyampaikan ini. Kalau kalimat, kalau di sini kan sentimennya itu ada kalimat yang positif, ada netral, kemudian ada negatif ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya paling banyak di area positif gitu ya. Artinya apa? Artinya si customer atau si pemakai aplikasi gitu ya, itu merasa nyaman gitu ya, merasa aplikasi yang ada di dalam Google Play itu sangat berguna gitu ya, di aktivitas hariannya seperti itu. Kalau saya sebagai pengguna apps di Google Play, itu sangat membantu aktivitas saya gitu ya, mulai dari aktivitas perkantoran, kemudian aktivitas entertainment gitu ya. Itu mudah sekali gitu ya. Teman-teman tinggal masuk ke Google Play, kemudian di searching saja gitu ya. Kemudian di searching apa yang teman-teman ingin install di dalam Google Play itu, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, ini salah satu contoh yang sangat menarik ya rekan-rekan ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan selain kita mencari data sentimen itu gitu ya. Misalnya dari teks ini kita ingin mengkategorikan yang mana aplikasi yang free, yang mana aplikasi yang berbayar, terlihat nanti ya jumlahnya. Kemudian juga yang mana aplikasi memiliki ratingnya itu di bawah, maksudnya di bawah 4 gitu ya, bintangnya gitu ya, juga terlihat gitu ya. Kemudian mungkin kita bisa melakukan analisis lebih jauh terhadap dataset ini. Kita ingin membandingkan pendapatan gitu ya, pendapatan yang dihasilkan oleh si produk aplikasi itu gitu ya. Karena ada beberapa referensi itu kalau sudah diunduh 1 juta pelanggan ya, atau customer. Nah, si Google Play ini akan menghasilkan gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, tentu kita harus mempelajari prosedurnya lebih lanjut seperti itu. Oke. Next, materi slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai 2 sifat atau 2 kondisi dari jenis data gitu, teks khususnya gitu ya. Jadi data teks itu dibagi menjadi 2 gitu ya. Data teks terstruktur, kemudian data teks tidak terstruktur gitu ya. Nah, data teks terstruktur itu merupakan data yang sudah terorganisir dalam format tertentu seperti dalam table database gitu ya. Misalnya ketika kita mengunduh dataset ya di dalam database, nanti kan terlihat format tablenya seperti apa, dan semoga tidak ditemukan missing value atau data yang kosong di dalam table Excel-nya itu gitu ya. Kalau misalnya ditemukan missing value, maka kita proses missing value terlebih dahulu gitu ya, sebelum masuk ke proses text processing gitu ya teman-teman. Nah, di sini
kita melakukan misalnya contohnya data ulasan customer yang sudah dikategorikan berdasarkan skor kepuasan customer gitu ya. Jadi tabelnya ini sudah diklasifikasikan, sudah dikategorikan gitu ya, skornya gitu ya. Kemudian bagian mana skor yang rendah gitu ya, produk apa yang rendah gitu ya. Itu sudah dikategorikan. Itu lebih enak ya di dalam analisis nantinya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar di bagian atau di area klasifikasi atau clustering sebuah produk gitu ya, itu kalau sudah ada labeling datanya itu sangat membantu kita gitu ya, seperti itu. Karena sebagai informasi ya, kita tahu di dalam machine learning itu ya, pembelajaran machine learning itu ada 2 atau 3 ya, kalau nggak salah ada 3 metodenya, secara supervised, unsupervised, kemudian reverse learning gitu ya, yang mungkin jarang sekali orang fokus di bagian metode yang ketiga ini gitu ya, seperti itu. Karena biasanya mereka-mereka yang sudah levelnya advance ya, masuk ke reverse kalau salah namanya reverse learning gitu ya, seperti itu gitu. Nah, jadi kayak semacam menggabungkan supervised dengan unsupervised, seperti itu ya teman-teman. Kemudian data teks sifat yang kedua yaitu data teks tidak terstruktur atau unstructured text gitu ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi merupakan data yang tidak memiliki format atau struktur tertentu gitu ya. Jadi ya udah sembarang aja gitu ya, beragam aja gitu ya, dan bahkan tidak memperhatikan EYD-nya gitu ya. Contohnya misalnya komentar di media sosial gitu ya. Kita tahu kalau komentar media sosial itu kan ada yang positif ya kalimatnya, ada yang negatif gitu ya. Ya ada yang bahkan ya mohon maaf bahasa itu seperti bullying gitu ya. Ada bahasa yang menyebarkan konten hoax gitu ya. Nah, itu hati-hati ya teman-teman, seperti itu. Jangan mudah terpercaya. Kita harus menelusuri media sosial yang kita akses ini punya kredibilitas yang baik atau tidak gitu ya, seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di strukturnya email juga beragam ya teman-teman. Ada yang saya menerima email yang dia punya header emailnya, punya body emailnya gitu ya, kemudian punya footer emailnya gitu ya, yang dimana itu sangat bagus ya. Header emailnya disampaikan kepada yang terhormat gitu ya, bla bla bla, di bla bla bla, baru ke masuk bodinya, pesan emailnya itu apa, kemudian ada kalimat footer emailnya. Jadi seperti kaki emailnya ya, best regards dari mana gitu ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin langsung ke area body emailnya gitu ya, jadi langsung masuk ke kalimat intinya, seperti itu ya. Bahkan ada mahasiswa saya gitu ya, di kampus tempat saya bekerja gitu, itu ada yang menyampaikan secara singkat seperti ini: Assalamualaikum Pak, ini tugas saya gitu ya. Jadi ya alangkah baiknya dibuat dulu itu narasi yang bagus ya ketika mengirimkan email gitu ya. Jadi saya sering sekali menegur mahasiswa itu menyampaikan kalau bisa membuat pesan ke dosen gitu ya, atau ke orang yang lebih tua atau yang lebih diseniorkan gitu ya, dengan kalimat yang bagus seperti itu ya. Harapan saya rekan-rekan semua yang mungkin sebagian mayoritas sudah bekerja nih gitu ya, pasti sudah mengerti bagaimana cara mengemas bahasa konten yang baik gitu ya, pada saat kita mengirimkan pesan ke atasan, pesan ke rekan kerja, kemudian pesan ke teman gitu ya. Jadi kan ada polanya gitu ya. Jadi kan tidak bisa disamakan bahasanya itu disampaikan misalnya bahasa percakapan ke kerabat atau teman dekat atau sahabat, itu disampaikan yang sama ke bos atasan kita gitu ya. Itu kan tidak tidak etis gitu ya, tidak pas gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya bosnya itu adalah rekan kita, tetap ya kita harus bisa
memposisikan diri kapan kita teman kita itu sebagai atasan gitu ya, kapan kita memposisikan diri teman kita sebagai sahabat kita gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian data tidak terstruktur juga banyak sekali ditemukan di dalam berita gitu ya. Ada yang menuliskan dengan narasi SPOK, ada yang menuliskan narasi dengan SPK, ada yang menuliskan narasi dengan SPO gitu ya, subjek predikat objek gitu ya, dan seterusnya ya. Ya mungkin secara EYD-nya sudah baik dan bagus gitu ya, tapi kan ya kita tahu yang namanya media massa itu banyak ya itunya perusahaannya gitu ya, banyak ya. Jadi ada jurnalis yang dengan gaya bahasa seperti ini, ada juga jurnalis dengan gaya bahasa seperti ini gitu ya. Jadi tidak bisa dipukul rata yang sama gitu ya, seperti itu. Nah data unstructured ini ya rekan-rekan semua gitu ya, ini lebih kompleks ya dibandingkan dengan data terstruktur tadi gitu ya. Kalau terstruktur itu enak, datanya sudah ada labelingnya gitu ya. Ini contohnya pada table ini gitu ya. Di table ini terlihat merupakan data employee gitu ya. Data employee berdasarkan apakah dia bekerja secara remote atau tidak gitu ya. Nah, di sini kan sebenarnya enak ya. Kita terlihat sudah dikategorikan. Ada yang bekerja sebagai remote, ada yang bekerja ya full time gitu ya. Kemudian ada usianya, kemudian posisinya, kemudian ada name-nya gitu ya. Nah, bandingkan dengan data yang kita ambil dari dataset sebuah ulasan gitu ya. Seperti contoh yang tadi ya, ini merupakan dataset ulasan di Google Play gitu ya. Ya walaupun di sini sudah terbentuk data frame-nya dalam table ya, sudah rapih ya sebenarnya, tapi ada tapinya. Tapi ketika kita ingin mengambil kolom tertentu untuk kita lakukan analisis, maka nanti akan terlihat ya isi dari data recordnya itu dengan kalimat EYD yang bagus atau tidak, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, oke. Next selanjutnya. Nah, jadi ketika kita ingin membentuk data visualisasi gitu ya. Jadi data visualisasi ini atau data teks ya, itu masuknya ke dalam variabel kategorik ya. Jadi variabel kategorik ini merupakan string, dianggap string ya. Dia tidak mudah dilakukan operasi aritmatika ya, seperti data numerik gitu ya. Jadi kan sangat sulit ya. Misalnya ada kalimat A ditambah dengan A gitu ya. Ya kalau secara matematika kan itu 2A gitu ya. Nah itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi di dalam proses teks analisis ini kita menginginkan itu sesuatu yang sifatnya insightful. Apa sih yang bisa kita dapatkan di dalam teksnya itu gitu ya teman-teman. Nah di sini agar mudah dianalisis maka perlu menguraikan dokumen teksnya itu menjadi komponen kecil ya, yang kemudian dapat dikonversi menjadi angka gitu ya. Misalnya jumlah kata yang muncul, jumlah kombinasi kata yang terlibat dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah di sini menurut di dalam BMP, buku materi pokok analisis dan visualisasi data MSIM 4310 ya, dikatakan langkah-langkah visualisasi analisis teks dengan R gitu ya. Seperti ini langkahnya gitu ya. Jadi kita harus tahu data teks yang akan kita dianalisis tuh seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah, anggap aja datanya sudah kita dapatkan nih gitu ya. Bisa dari data ulasan tadi gitu ya, ataupun data yang kita buat sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah kedua, kita akan lakukan namanya normalisasi teks gitu ya. Ini kata normalisasi ini sering sekali dipakai di dalam pengolahan database ya, atau di dalam MySQL gitu ya. Itu perlu dilakukan normalisasi gitu ya, agar datanya itu tersusun
di dalam C gitu ya, di dalam database itu dengan baik gitu ya. Nah, di dalam konteks data visualisasi teks gitu ya, atau text mining, text analysis, normalisasi teks ini sering disampaikan dengan text processing gitu ya, atau dikenal dengan pengolahan teks ya. Nah, jadi ada beberapa rangkaian ya. Rangkaian umumnya itu sebenarnya ada 4 ya teman-teman ya. Ada scaffolding gitu ya, kemudian ada filtering, stemming, tokenizing dan sebagainya gitu ya. Nanti di slide selanjutnya kita akan ulas satu persatu. Nah, ini merupakan urutan rangkaian step by step ya di dalam BMP yang sudah dijelaskan di sini. Hilangkan huruf besar atau huruf kecil dengan cara konversi semua huruf menjadi huruf besar atau huruf kecil. Ini tergantung kitanya gitu ya. Kitanya mau mengkonversinya ke huruf besar kah atau ke huruf kecil gitu ya. Nah, kalau di ulasan itu kan beragam ya. Ada yang penulisannya secara IYD yang baik. Kemudian ada juga yang misalnya ada kalimat yang kata yang itu kan kata penghubung ya. Kalimat yang ini ditulis dengan YG gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tergantung kitanya. Kita mau mengubahnya itu ke dalam uppercase atau lowercase seperti itu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya, hilangkan karakter yang tidak memiliki arti gitu ya, seperti titik, simbol baca, atau misalnya di dalam tulisan itu ada angkanya gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu dihilangkan karena kita tujuannya untuk melakukan text mining itu atau text analysis itu gitu ya, teman-teman. Kemudian uraian teks ini kita split menjadi sebuah kata-kata gitu ya, kata-kata gitu ya, YG, kemudian dapat gitu ya, intinya dipisah. Jadi dari misalnya ada tulisan seperti di konten atas ini gitu ya, variabel kategorik, data teks dianggap string, tidak mudah dilakukan operasi aritmatika seperti data numerik. Kemudian ada tanda kurung buka, ada tulisan angka, kemudian ditutup gitu ya. Nah, ketika kita melakukan melakukan parsing gitu ya, anggap aja saya ingin mengubah gitu ya. Anggap saja saya sudah mengubah huruf-huruf ini jadi huruf kecil semua gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian anggap saja saya sudah menghilangkan karakter yang tidak memiliki arti gitu ya, seperti koma, titik, kemudian tanda kurung buka, kurung tutup gitu ya. Nah, jadi kalau dibaca variabel kategorik data teks gitu ya, jadi tidak ada jeda nafasnya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini uraian teks menjadi kata-kata. Jadi dari kata-kata ini di-split di dalam kotak-kotak gitu ya. Ada variabel, ada kategorik, ada data, ada teks, kemudian dianggap, string, ada tidak, ada mudah, itu banyak ya. Kemudian hilangkan kata yang tidak memiliki arti atau stop words. Stop words ini bisa juga sebagai data penghubung gitu ya. Data penghubung seperti yang, dapat, serta gitu ya, maka, jika gitu ya. Itu kita hilangkan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru nih ditentukan kata dasarnya. Jadi kita harus tahu kata dasar yang dituliskan di paragraf di atas ini apa ya, di titik yang pertama ini apa gitu ya. Seperti itu. Misalnya di sini ada dianggap gitu ya. Nah, ini kata dasarnya apa? Di sini kan sebenarnya ada imbuhan di ya. Maka imbuhan di ini harus di stop words gitu ya. Nah, kemudian ada dilakukan gitu ya. Mungkin bisa dicek ya di dalam KBBI-nya untuk menentukan kata dasar yang kita tuliskan seperti itu. Nah, itu contoh uraian step kedua ya, untuk melakukan analisis data teks. Nah, langkah ketiganya
setelah sudah melakukan normalisasi teks tadi gitu ya. Nah, ini dirubah menjadi angka gitu ya. Nah, ini agak sedikit berbeda ya gitu ya, karena kita fokus di penggunaan aplikasi R gitu ya. Kalau di Python itu, kalau kita sudah masuk ke step stemming gitu ya, kita akan melakukan pengujian akurat dari stemmingnya berapa persen gitu ya. Jadi akan terlihat gitu ya, kata-kata mana yang di secara visualisasi itu lebih banyak gitu ya, sentimennya gitu ya. Apakah nilai positif lebih bagus gitu ya. Biasanya kalau kata yang sering diungkapkan oleh si customer gitu ya dalam ulasan produk, itu di dalam word cloud itu datanya itu timbul lebih besar seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian langkah 4 di sini, aplikasikan metode analisis data untuk konversi teks gitu ya. Jadi kita akan mengaplikasikan gitu ya data itu ke konversi teks. Kemudian kelima, interpretasikan. Jadi dari hasil yang kita olah gitu ya teman-teman ya, itu kita lakukan analisis gitu ya berdasarkan kemampuan kita membaca data visualisasi itu seperti apa gitu ya. Ada juga yang orang menyampaikan secara komprehensif, secara lengkap hasil dari visualisasi datanya gitu. Dia jelaskan trennya, dia jelaskan pertumbuhan datanya gitu ya. Itu bagus gitu ya. Langkah lebih bagus seperti itu. Jadi si pembaca akan mengetahui hasil dari visualisasi datanya itu, kemudian dituliskan di dalam bentuk sebuah narasi gitu ya. Dan narasinya tidak perlu bertele-tele gitu ya, yang singkat dan padat saja seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa gitu ya? Jadi kalau di perusahaan besar gitu ya, kebetulan saya pernah menjadi sebuah konsultan di software house di daerah Kota Bogor gitu ya, dan kemudian mitra kami itu Dinas Pemda gitu ya, Dinas Pemda Kabupaten Bogor, Dinas Pemda Kota Depok gitu ya. Nah, itu mereka lebih menyukain hasil pengolahan datanya itu dalam visualisasi ya. Ketika kita menyuguhkan atau menyampaikan data dalam bentuk tabulasi table Excel dengan data yang sangat besar gitu ya, ya mereka bingung gitu ya. Mereka bingung untuk nanti output untuk hasilnya itu apa gitu ya. Kesimpulannya itu pinginnya apa gitu ya. Maka kita perlu bantu untuk melakukan visualisasi. Tujuannya untuk memudahkan memahami dari hasil apa yang kita inginkan gitu ya, rekan-rekan semua. Nah, kemudian next selanjutnya terkait normalisasi teks gitu ya teman-teman. Normalisasi teks ini sering sekali disebut dengan text processing. Jadi umumnya text processing itu ada 4. Ada scaffolding, ada tokenize, filtering, dan stemming gitu ya. Nah, kalau teman-teman biasa menggunakan Python, mereka sudah ada library-nya gitu ya, terkait scaffolding, tokenize, filtering, sama stemming gitu ya. Dulu ketika saya belajar ya di tahun 2016-an ya, saya belajar terkait data text gitu ya, atau text processing ini untuk melakukan stemming ya, kata dasar dari kata bahasa Indonesia gitu ya. Itu sulit gitu ya. Sulit karena memang jarang sekali orang melakukan stemming dalam bentuk kata dasar bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sekarang itu banyak sekali library yang bisa dipakai gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini sudah disampaikan oleh Dekilab gitu ya, bahwasanya text processing itu merupakan suatu seleksi data teks agar menjadi lebih terstruktur dengan melalui tahapan scaffolding, tokenize, filtering, dan stemming gitu ya. Ini merupakan rangkaian baku ya, rangkaian umum gitu ya. Rangkaian umum di dalam text processing. Nah, sebenarnya
rangkaian ini tidak ada aturannya sebenarnya, tapi step by step ini sudah dijelaskan oleh para peneliti di dalam peneliti text mining itu ya, text analysis, untuk step by step ketika kita melakukan analisis visualisasi data teks itu gitu ya, seperti itu ya. Dan setiap programmer atau programming juga berbeda cara penyampaiannya. Nah, tahapan pertama itu adalah scaffolding. Scaffolding ini merubah semua huruf menjadi huruf kecil gitu ya. Jadi hilangkan semua tanda baca seperti misalnya ada petik, ada kurung, kemudian ada tutup kurung, ada koma, ada strip, ada tanda plus, ada angka di awal kalimat. Nah, itu dihilangkan gitu ya, dan itu dirubah menjadi lowercase, huruf kecil semua. Contohnya pada gambar di bawah ini, misalkan ada teks melalui pesan WhatsApp, misalnya seperti ini. Kejutan, BRI Britama, tanda seru, nomor rekening Anda resmi dapat hadiah 27 juta gitu ya, dengan kode PIN sekian-sekian gitu ya. Nah, ini sebenarnya berita hoax ya sebenarnya gitu ya. Tapi kan di sini kita belajar cara untuk scaffolding gitu ya, untuk merubah huruf menjadi huruf kecil semua. Kemudian kita melakukan hilangkan tanda baca gitu ya. Tadi ya, kalau di dalam BMP namanya parsing gitu ya, menghilangkan tanda baca. Nah, jadi setelah kita rubah, contohnya jadi seperti ini ya. Yang tadinya huruf K-nya besar jadi huruf kecil. Yang di sini ada tanda seru sudah tidak ada, dan seterusnya gitu ya. Bahkan di sini nomor pun hilang gitu ya. Nomor pun hilang. Nah, kenapa? Karena kita hanya fokus di area teksnya ya, teman-teman ya. Kita hanya fokus di area teksnya. Dan ketika datanya ini sudah dihilangkan ya, ini tulisannya jadi lucu ya. Jadi kecil semua, ada yang dituliskan dengan bahasa yang ejaan yang benar, ada juga yang tidak pas gitu ya. Ini U di sini, kalimat U di sini merupakan kalimat untuk kali ya, jadi disingkat U gitu ya. Kemudian TK di sini mungkin ini merupakan domain dari program BRI gitu ya, tapi ini juga bingung. Nah, ini apa gitu ya. Kemudian di sini www juga sama seperti itu ya. Nah, ini contoh pada tahap 1, yaitu adalah scaffolding. Nah, langkah kedua yaitu adalah tokenizing. Kalimat dipecah menjadi kumpulan kata-kata ya. Jadi pesan yang kita sudah scaffolding kan gitu ya, ini kita kumpulkan satu persatu di dalam tabel gitu ya. Jadi ada kejutan, ada BRI Britama, nomor rekening, kemudian Anda resmi dapat hadiah RP, dan seterusnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini mudah karena memang kalimat ulasannya cuma satu gitu ya, cuma satu kalimat dah ya. Kalau lebih dari satu kalimat, nah itu ribet ya. Maka kita perlu bantu machine learning ya, pemrograman khusus itu sendiri gitu ya, teman-teman. Bisa menggunakan R, bisa menggunakan Python gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman coba mengeksplor dan kemudian membandingkan aplikasi programming yang mana gitu ya, yang tepat untuk teman-teman semua gitu ya. Ya kalau menurut saya ya semuanya nyaman gitu ya, baik itu Python ataupun R gitu ya, karena keduanya sudah dilengkapi dengan library ya. Jadi kita cukup memanggil library-nya saja gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan tokenize, kemudian langkah lanjutnya di sini lakukan filtering ya. Jadi filtering ini kita mengambil kata-kata yang penting dari hasil tokenize ya. Jadi kita umumnya di dalam filtering ini kita akan hilangkan kata penghubung gitu ya. Seperti di sini kata dapat ya. Kalau di sini coba ada kata yang,
itu juga perlu kita bersihkan. Kemudian kita juga mungkin bisa hilangkan kalimat u di sini gitu ya. Kemudian ww di sini juga bisa kita hilangkan gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu dihilangkan seperti itu ya, di dalam filtering. Umumnya ini ya teman-teman ya, yang dihilangkan itu merupakan kata penghubung ya. Seperti ada kalimat mungkin ada seperti gitu ya, ada kalimat yang, ada kalimat dan gitu ya, kemudian ada kalimat serta gitu ya. Nah itu dihilangkan seperti itu. Oke, next selanjutnya ya. Berikutnya ini proses terakhir di dalam text processing, yaitu stemming ya. Jadi stemming di sini dia memproses kata-kata yang sudah di filtering gitu ya, dan menemukan kata dasar gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ya harus melihat ya, sebenarnya harus melihat di dalam kamus KBBI-nya itu seperti apa. Karena ini kan kalimatnya bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Jadi harus mengetahuinya seperti itu. Ya ini contohnya aja. Kalau sebenarnya kalau u di sini ini baiknya itu dihilangkan kayak gitu ya. Karena tidak ada informasi yang berguna ya di dalam u ini seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam materi aktivitas 11 ini ya terkait data teks. Nanti kita akan belajar menggunakan aplikasi R ya terhadap materi ini ya, data visualisasi teks ini gitu ya. Saya akan coba membuatkan video tutorial dalam praktis penggunaan R ini gitu ya. Jadi ya silakan rekan-rekan teman-teman semua siapkan R studionya gitu ya. Apapun materinya yang ada di dalam BMP coba dipraktekkan gitu ya. Kemudian saya coba mempraktekkan dengan materi yang berbeda gitu ya. Jadi ada dari materi di BMP, ada juga materi yang di luar dari BMP yang saya akan coba praktekkan ya teman-teman. Oke, next selanjutnya ini merupakan daftar pustaka referensi yang saya adopsi di dalam materi ini. Sumber utamanya dari BMP ya, mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan kode MSIM 4310. Kemudian ada materi dari Deki Lab Course yaitu mengenai tahapan processing ya, tahapan text processing. Kemudian materi berikutnya ada pengertian apa itu text analysis. Ini merupakan blog Van Ruan ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan oleh adik-adik rekan mahasiswa semua gitu ya. Apabila ada materi yang sulit dicerna di dalam video pembelajaran ini, silakan rekan-rekan bisa bertanya melalui email saya yang tertera di dalam slide ini seperti itu ya rekan-rekan semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Semoga dalam sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.